Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur apapun yang sedang kita hadapi. Dan kita merindukan firman Allah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk menerusi kehidupan ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong
kasih Yesus, karena janji firman-Mu. Haleluya. Janji yang pasti ditepati oleh Tuhan. Walau kami harus melewati badai, harus melewati ombak dan sebagainya, ya Tuhan, kami tahu Kau punya tujuan yang indah mulia untuk kami. Pengolahan sampai kami sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau selalu memberi kekuatan, Engkau selalu menopang kami, menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Tetap bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik. Janji-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami hidup oleh janji-janji firman-Mu yang kami percayai, yang kami taati, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau baik, rencana-Mu indah bagi kami, masa depan yang penuh pengharapan, kehidupan yang kekal selama-lamanya, ya Tuhan. Kau berikan bagi orang yang percaya, yang mau taat dan setia sampai pada akhirnya. Haleluya, mari kita renungkan kembali. Haleluya, kebaikan-kebaikan firman Tuhan. Haleluya, melalui janji-janji firman Allah. Haleluya. Memang untuk masuk kerajaan sorga, firman Allah mengatakan kepada kita semua, kita harus banyak menanggung sengsara. Haleluya, haleluya. Umat Israel mau masuk di Kanaan harus melalui padang gurun yang gersang. Haleluya. Haleluya, diuji, dicoba. Haleluya. Melalui makanan, melalui minuman, melalui peperangan dan macam-macam persoalan. Tapi Tuhan punya tujuan supaya mereka boleh masuk di dalam Kanaan. Haleluya. Yang limpah dengan susu dan air madu. Haleluya. Itulah gambaran sorgawi, sukacita yang abadi, kekal selama-lamanya. Bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita mengalami kebahagiaan, tetapi untuk selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, teguhkan hati kami Tuhan, untuk tetap berpegang akan janji firman-Mu, melakukan seluruh kehendak Allah, apa yang Kau perintahkan Tuhan. Haleluya. Supaya kami boleh melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan senantiasa menopang kita. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi, ajar kami bersyukur, ajar kami berterima kasih, dan senantiasa berkata Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik. Engkau memberikan rancangan masa depan yang penuh harapan. Haleluya, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman, kedamaian, kesukaan yang abadi. Haleluya Yesus, haleluya.
dan rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kami sangat yakin Tuhan, Engkau Allah kami yang teramat sangat baik. Engkau tidak pernah merancangkan yang jelek, yang jahat. Walaupun kami harus melewati, sepertinya melewati lembah air mata, tapi kami yakin rencana-Mu tetap indah untuk kami. Untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk mempermuliakan kehidupan kami semakin indah di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat Allah dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati pada kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Urapi setiap hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga hadirat Allah boleh kami rasakan dan kami boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, pertolongan lewat pujian penyembahan, terlebih lewat firman Allah sebentar yang akan kami terima bersama-sama. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu supaya mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, menaikkan syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk Ustaz. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau kita bisa hadir di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai saya sepanjang perjalanan saya, sehingga kami boleh melayani pada hari ini. Karena kami tahu rancangan dan rencana Allah dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Haleluya. Mari kita ajak puji Tuhan. Walaupun kita belum mengerti rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Haleluya.
sanggup menolong kita. Asal kita mau hidup di dalam Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang kedua. Saben dina kula ngandhar Gusti. Kita tidak, karena Tuhan menjamin setiap keselamatan kita. Apapun pergumulan kita, mungkin Tuhan saat-saat hari ini merenda dalam kehidupan kita. Marilah kita percaya rencana dan rancangannya adalah yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan lagu yang ketiga untuk menyambut firman-Nya. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kehidupan kita, hati kita. Apapun yang Tuhan tabur dalam kehidupan kita hari ini melalui hamba-Nya, biarlah kita siap untuk melakukan setiap firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku bersembah
Haleluya. Kami sangat yakin Tuhan, masa depan yang kami harapkan ada di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan hanya di dalam Yesus, hanya melalui kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami merindukan pada pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga semua rancangan yang indah, rancangan masa depan yang penuh harapan terwujud dalam kehidupan kami sampai pada masa kekekalan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya untuk semakin memperkenan hati Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau berkati segala kebutuhan kehidupan dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam semua Tuhan yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau bukakan rahasia firman-Mu, Kau berikan urapan wibawa kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami, dan kami boleh simpan firman-Mu, dan kami renungkan dan kami lakukan, sehingga janji kebenaran firman Allah terbukti dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, ada masalah persoalan, pergumulan, Engkau beri kemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kesempatan lagi untuk belajar firman Allah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebagian daripada firman Tuhan, yaitu dengan judul kunci. Haleluya ya. Haleluya. Di dalam Alkitab ya, kalau kita baca Alkitab, di situ Tuhan banyak berbicara tentang kunci ya. Haleluya. Haleluya. Kunci untuk masuk kerajaan sorga ya. Haleluya. Dan bukan itu saja saudara ya, kunci untuk keberhasilan dalam kehidupan sementara ini itu Tuhan juga berikan ya. Kunci apalagi kesehatan ya, itu juga ada di dalam firman Allah. Kunci keberhasilan dalam usaha itu ada di dalam firman Allah ya. Tapi seringkali kunci-kunci ini kurang digunakan, saudara. Ya. Kurang dipercayai, kurang digunakan ya. Kalau saudara pernah membaca ya dalam Alkitab ya, itu dikatakan, kalau nggak salah di kitab Keluaran begitu ya, orang Israel itu kalau mau masuk Sabat ya, itu nggak boleh tandur, nggak boleh tanam selama hampir 3 tahun ya. Lah orang Israel bilang, mana nopo Tuhan, nggak nandur, nggak nanam, nggak kerja apa-apa ya. Tuhan bilang apa? Sebelum Sabat ya, sebelum masuk Sabat, Tuhan itu sudah menyiapkan bekal 3 kali lipat untuk tahun pertama, kedua sampai ketiga. Tahun ketiga mulai panen ya, mulai tandur. Tahun keempat mereka makan dari hasil ladang itu. Loh, itu caranya Tuhan supaya tanah itu ada perhentian, dikatakan ada perhentian. Tapi sekarang kita melihat bagaimana orang kerja ya, kalau bisa panen padi itu dulu setahun mungkin sekali ya, ditingkatkan supaya bisa 2 kali, bahkan ditingkatkan sampai 3 kali. Tanah itu tidak ada istirahatnya. Nah, ini tidak cocok sama firman ya, tidak cocok sama firman. Padahal kunci keberhasilan supaya berlimpah-limpah itu harus nurut firman. Itu salah satu kunci untuk keberhasilan cara menanam ya. Banyak kunci-kunci dalam Alkitab ini Tuhan ajarkan kepada kita ya. Tapi kita tidak berbicara pada pagi hari ini ya. Waktunya singkat, kita tidak berbicara masalah jasmani, tetapi kunci masalah rohani ya. Untuk masuk surga ini perlu kunci, saudara punya kunci. Siapa di sini punya rumah yang tidak punya kunci?
Ya, tempo hari kuncinya Bursin ketinggalan ya. Ketelingsut di mana begitu. Oh, gak bisa pulang berapa? Ya, enggak bisa masuk. Bisa masuk, kuncinya apa, rumah kuncinya harus dirusak. Ya. Jadi kalau kita kehilangan kunci, enggak punya kunci, apalagi untuk masuk surga, wah ini sangat membahayakan. Ya. Bakalnya enggak bisa masuk. Ya. Matius 16 ayat 19. Ya. Dikatakan demikian, Matius 16 ayat 19. Kunci kerajaan sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang dimaksud kunci yang diberikan oleh Allah, oleh Yesus ini kepada Petrus, ya. Haleluya. Kalau kita baca perikopnya di dalam Matius 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20, ya. Itu tentang pengakuan Petrus, ya. Tuhan tanya kepada murid-muridnya, kata orang, aku ini siapa? Ya. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang, oh Yesus itu Elia, ya. Ada yang bilang Yesus itu Yeremia, ya. Atau seorang dari para nabi, ya. Jadi orang banyak mengira Yesus itu seperti manusia-manusia biasa, ya. Tetapi kemudian muridnya Yesus yaitu Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, ya. Jadi kalau orang mengira Yesus itu seperti sosok manusia yang mungkin Superman begitu, ya, yang hebat, tapi Petrus mengatakan Yesus itu Mesias, Yesus itu Allah, ya. Kita bersyukur, ya. Kita punya Yesus itu bukan sekedar Nabi Isa, tapi Yesus itu Allah sendiri. Amin. Allah. Dan kita dalam posisi yang benar, ya. Haleluya. Dan kalau kita sudah posisinya benar, mari kita tingkatkan terus, tumbuh terus sampai kita diberi kunci kerajaan Allah, ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Di sini kita melihat bahwa saudara dan saya ini dalam posisi yang sudah benar, ya. Kita hari ini ada berapa orang? 3, 7, 9, 10, 12, ya. Sama yang di sekolah minggu, ya. Mari, biarlah walaupun kita ini cuma sedikit, ya, kita semua punya kunci kerajaan sorga. Amin. Jangan sampai tidak punya. Sebab itu mari, ya, kita terus perbaiki, kita tingkatkan, ya. Waktunya tinggal sedikit, ya. Kelihatannya sekarang kan sudah tidak ada apa-apa, ya. Sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi kita dengar berita-berita yang lain, ada apa, hepatitis yang aneh, ya, mulai keluar dan macam-macam, ya. Jadi ini bukan tidak ada apa-apa, tetapi ya Tuhan memberi sedikit kelonggaran. Kalau anak Gideon bisa pulang, ya, tanpa repot-repot apa swab atau apa yang disogok-sogok itu macam-macam, ya. Bisa pergi ke Indonesia, bisa pulang balik tanpa repot. Itu satu kemurahan besar. Belum tentu tahun depan bisa balik, ya. Itu kemurahan, Tuhan masih memberi sedikit kemurahan, ya. Oleh sebab itu mari, kalau kita sudah di dalam yang benar, ya, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 20. Saudara baca ayat ini, saudara, ya, beri tanda. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ya, Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Kita kenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Bukan kenal tok, tapi ada di dalam. Ini luar biasa. Bukan di luar. Luar sama dalam itu bedanya luar biasa. Kita di dalam yang benar dan kita ada di dalam
di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan bukan nama lain. Namanya Yesus Kristus, itu anaknya Allah. Haleluya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus itu Allah yang benar. Yesus itu hidup yang kekal. Jadi posisi kita ini sebetulnya sudah luar biasa. Tapi kita kurang luar biasa untuk mentaati firman Allah. Sehingga jangan sampai nanti waktu Tuhan datang kita tidak punya kunci, ya, kunci kerajaan sorga. Ya. Sebab apa? Orang percaya, orang hidup benar, bertumbuh terus, ya, sampai mengalami kelahiran baru, diangkat menjadi anak Allah, menjadi imam-imam Allah, menjadi mempelai Allah, menjadi raja-raja kecil dalam kerajaan sorga. Ya. Itu kita harus punya kunci. Sebab orang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, kalau mati punya rumah di sorga. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Ya. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat disediakan untuk saudara saya. Jadi walaupun saudara mungkin di dunia ini masih belum punya rumah, tidak usah susah, tidak usah sedih. Ya. Kalau sampai saat ini, ya, kami keluarga ya harus berjuang untuk, ya, kalau ngadepi banjir ini, ya, sudah, ya, namanya manusia itu mungkin pertama kali ya nelongso, ya, ya. Ini Mbak Endah biasanya nguras, ya, sekarang masih nguras, gitu, ya. Bu Aspadi, ya, Pak Hadi, ya, Pak Hadi masih kadang-kadang, ya, Yon, ya, saya yang masih, ya. Tadi malam hujan, waduh ke hujan, Tuhan tolong. Wis, gak ngurusi hujan, wah ini tidur ya tidur, besok bangun pagi, ya. Apa jari ini? Ya, istri saya buka mau keluar kamar, mau ke belakang jam 2-an. Ya. Pak, nyalakno sanyone, sedot. Sudah sakilan, ya, dalam saat ini. Puji Tuhan, ya. Ini anak-anak sekolah minggu ibadah masih basah, ya, sebab keluar terus, ya, keluar terus. Tapi ya, saya katakan dalam hati saya terus harus bersyukur. Kalau minggu yang lalu setiap Jumat, Sabtu malam sudah mulai mendung kita sembahyang, Tuhan tolong. Nyatanya sekarang ini harus ngalami, ya. Ya, bagaimana? Terus apa kita marah sama Tuhan? Tidak. Tuhan tetap baik. Tuhan punya rencana yang baik, ya. Walaupun, ya, istilahnya tubuh ini capek, ya toh, tapi itu semua untuk Tuhan, tidak sia-sia, ada pahalanya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, kita ada di dalam jalur yang benar. Ya, Petrus waktu itu mengatakan, engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup, ya. Haleluya. Kemudian Yesus berkata apa? Berbahagialah engkau, Matius 16. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Petrus diberitahu Bapak di sorga, sehingga dia bisa ngomong Yesus itu Mesias. Ya. Haleluya. Kalau orang tidak dapat kasih karunia daripada Tuhan, tidak bisa ngomong Yesus itu anak Allah, ataupun Yesus itu Allah, tidak bisa ngomong. Oh, Yesus itu yang menungso biasa. Saking aja dia iso nyembuhno orang, bangkit orang mati, dianggap seperti Superman. Tapi mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa Yesus itu Allah, tidak mengakui. Jadi kalau kita sudah bisa mengakui Yesus itu anak Allah, ya, diberitahu oleh Bapa, itu kita sudah punya satu pegangan kunci. Haleluya. Ya, haleluya. Dan selanjutnya dikatakan Matius 16 ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Saya bacakan ayat 18 dulu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Artinya apa? Ya. Mungkin Petrus harus mati, ya.
digantung dengan posisi yang terbalik, tapi dia tidak mengalami maut untuk selama-lamanya. Saat Yesus mati, Yesus bangkit, Petrus juga dibangkitkan. Orang percaya juga demikian, ya, tidak akan mengalami maut. Mungkin kita mati, ya. Kalau sebentar lagi Tuhan datang, kita masih hidup, puji Tuhan, kita bisa naik terangkat, ya. 1 Korintus 15 ayat 51, kita diangkat. Tapi kalau sebelum Tuhan Yesus datang kita mati duluan, asal kita hidup dalam kebenaran, ya, kita punya kunci kerajaan sorga, alam maut tidak bisa menguasainya. Kuburan akan terbelah, kita akan keluar bangkit bersama Tuhan, menyongsong Dia di angkasa, ya. Itu dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 16, 4 ayat 16, ya. Coba saya bacakan, ya. 1 Tesalonika 4, ya, ayat yang ke-16 sampai 18, ya. Demikian firman Allah. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, ya. Yang mati duluan sebelum Tuhan Yesus datang, kita dibangkitkan. Sesudah itu ayat 17, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, tidak mengalami maut, tapi akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Haleluya, ya. Ada orang yang mengatakan tahun ini, ya, entah akhir tahun nanti, ya, Tuhan Yesus itu akan datang, ya. Memang Alkitab tidak memberitahu siapapun, ya. Tidak ada orang tahu, ya, harinya kapan, jamnya kapan. Tapi orang-orang percaya itu yang diberi kunci kerajaan sorga, ya. Dia bisa nanti juga akan diberitahu. Istilahnya mepet gitu, ya. Waktunya tinggal sedikit diberitahu. Contohnya gimana? Apa iyo? Contohnya banyak. Abraham, waktu Sodom Gomora mau dibakar, ya, itu ada ponakannya di sana. Abraham diberitahu, Abraham, Sodom Gomora mau tak bakar, ponakanmu di situ, ya. Sampai Abraham nego sama Tuhan, ya. Haleluya. Kemudian siapa? Lot, Nuh, ya. Waktu air bah mau datang, seminggu sebelumnya diberitahu, ya. Seminggu lagi akan turun hujan 40 hari 40 malam. Nah ini siapa? Nuh, Abraham dan yang lainnya itu siapa? Elia waktu mau diangkat juga diberitahu. Elia, sebentar lagi kamu akan diangkat ke sorga, diberitahu sama Tuhan. Jadi kalau kita ini dekat Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, itu nanti diberitahu, apalagi kita diberi kunci, ya. Masuk anaknya bapak kok, bapak punya rencana apa tidak diberitahu? Oh enggak. Mungkin bapak dunia kalau punya rencana anak-anaknya tidak diberitahu, ya. Punya uang banyak mungkin anak-anaknya juga tidak diberitahu, nanti takut dihabiskan, ya. Tapi kalau bapak di sorga enggak. Semua terbuka untuk orang sucinya. Semua rahasia diberikan, itu janji-janji firman Allah, ya, luar biasa. Sebab itu mari kita tumbuh terus jadi anak yang, ya, mengasihi Tuhan, anak yang takut sama Tuhan, cinta sama Tuhan, sehingga semuanya itu diberikan, ya. Kalau Tuhan melihat anak-anaknya lagi hidupnya gak karu-karuan, orang tua berani tidak menyerahkan hartanya, mau menyerahkan ini, mau ngomong ini, tidak berani, ya, tidak berani, ya. Banyak orang tua yang punya harta, ya, sudah mau meninggal, anak-anaknya tidak diberitahu. Papa punya ya, uangnya papa ini diutang si A, B, C, tidak diberitahu, ya. Papa punya simpenan segini, nggak diberitahu.
Tapi karena apa? Mereka melihat anak-anaknya ini, waduh, bakalnya tidak bisa dipegangi uang, terlalu cinta uang, terlalu boros, tidak diberitahu. Tapi kalau anak-anaknya ini hidup takut akan Tuhan, sederhana, pasti diberitahu. Nah, papa mau ini ya, papa ini sudah tua, papa punya simpenan segini, ya ada di bank, ada di sini, tanahnya di sini, diberitahu semua. Sebenarnya tidak khawatir nanti, iya bapak cepat mati lah. Kalau aku belum cepat tidak mati terus semuanya dientek no anakku kayak opo. Ya, itu aku ya. Tapi ada yang demikian ya. Saya pernah dengar satu tetangga kita waktu dia mau umroh ya, dia bilang sama anak-anaknya, papa ini punya ini, sebab orang pergi tempat yang jauh itu belum tentu bisa pulang. Padahal ini di luar Yesus ya. Tapi dia menceritakan kepada anak-anaknya, papa ini punya simpenan segini, tabungannya segini, punya tanah, punya rumah di sini, diberitahu semua, ini sertifikatnya, diberitahu semua. Karena apa? Anaknya, dia yakin anaknya itu baik, bisa ya bertanggung jawab. Oleh sebab itu mari saudaraku ya. Jadi kunci kerajaan sorga itu bukan diberikan untuk sembarang orang ya. Orang yang bisa dipercaya, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, diberi kunci itu. Amin ya. Saya waktu kerja tempo hari ya di pabrik coklat, istri saya juga pernah kerja di pabrik jam tangan di Tandes sana ya. Kita sampai dipercaya untuk pegang kunci, walaupun gak melok punya pabrik, bagian buka sama nutup. Wah, kalau orang dipegangi kunci itu aja berarti apa? Orang yang luar dipercaya ya. Jadi kalau kita dipegangi kunci, otomatis orang itu percaya bahwa kita ini jujur, kita ini on time, nggak telatan ya toh. Pegang pabrik buka jam 7, kita dalam setengah 8. Apa enggak karyawannya keleleran di depan gitu nanti? Ya, betul enggak? Ya. Saya pernah mengalami itu, ya, istri saya juga mengalami seperti itu. Mari saudaraku ya. Kunci kerajaan surga itu diberikan kepada orang yang setia. Haleluya. Ayat 19 tadi dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga itu yang pertama supaya kita bisa masuk, buka pintu surga itu. Haleluya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Kunci ini merupakan satu kuasa, ya, merupakan satu kuasa. Dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi saudaraku, kalau kita ini punya kunci, satu kuasa, diberi kuasa, pegang kunci, tanggung jawab yang besar. Itu ya, kita bisa punya kuasa untuk apa? Ya. Mengikat di dunia ini. Jadi perkara-perkara dunia ini kita ikat ya, supaya tidak mengikat kita. Kita ikat di dunia ini ya. Haleluya. Itu akan terikat nanti sampai di surga. Nggak akan nempel ikut kita lagi. Kita ikat di dunia, kita tinggalkan ya ikatan-ikatan dunia ini. Ya. Kalau kita sudah punya kunci kerajaan surga, ya, punya kuasa, ya, kita tidak terikat apapun. Ya, masalah uang, masalah harta, rumah, ya, kekayaan, tidak ada terikat. Itu sudah kita ikat. Haleluya. Sehingga tidak mengikuti kita, tidak mengganggu kita, tidak mengikat kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang masih mengikat kita? Kadang-kadang orang ya sudah mau mati begitu ya. Ojo aku mati dhisik aku. Aku sih kepengin iku itu. Duitku sih akeh, ini masih kepengin ada yang aku kepengin melihat cucu buyut segala macam ya. Itu tidak sadar sebagai ikatan gitu. Aku belum mau mati ya. Sudah umur 80 masih nyanyi panjang umur njaluk piro. Panjang umur terus itu, padahal umur tambah lama tambah
Mestinya nyanyi apa? Pendek umurnya, tambah hari tambah pendek umur kita ini. Minta panjang terus. Ya. Sehingga kalau ada yang sakit parah, punya uang banyak, diusahakan supaya kuat sehat. Padahal Tuhan kepingin kita bebas pulang ke rumah Bapa, punya kunci, masuk di rumah Bapa. Ya. Tapi kepinginnya di dunia terus. Ya. Jadi saudaraku, kalau saudara sakit, ya, sakit tua, sakit apa saja, jangan takut mati. Ya. Hidup itu bagi Kristus, mati itu rugi. Rugi apa untung? Untung. Lebih untung di sana. Tapi banyak orang tidak mau. Ya, itu karena tidak punya kunci. Kalau orang punya kunci kerajaan sorga, aku sakit, wis, aku siap mati. Ya. Sembuh puji Tuhan, gak sembuh lebih puji Tuhan, pulang ke rumah Bapak. Karena sudah punya kunci. Orang yang belum punya kunci tidak mau, takut mati. Aku sih durung siap. Aku sih kepengen iki, ya. Engko omaku ya opo, motorku ya opo, dipek sopo, engko direbut sopo. Nah, ndak punya kunci kerajaan surga. Ya. Jadi saudaraku, apa yang kau ikat akan terikat. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya. Jadi semua kita lepaskan ini. Ya. Haleluya. Ndak akan mengikat kita akan lepas ke surga. Ya. Yang kita bawa ke surga itu apa? Ya. Dikatakan yang kita bawa ke surga itu jiwa-jiwa, ya, karakter kita, ya, itu kita bawa ke surga, mengikut kita. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, ya, di situ berbagai orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, ya, karena perbuatan mereka akan mengikut mereka. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lepaskan, ya, kita lepaskan itu banyak yang perlu kita lepaskan. Bahkan Tuhan bilang sama murid-muridnya, siapa yang mau jadi muridku, ya, itu murid aja ya, belum untuk masuk surga. Jadi muridku harus meninggalkan semuanya. Ikut Tuhan gelondangan, nggak nggawa apa-apa, nggak punya serep apa-apa. Sebab kalau kita masih punya serep, kita masih harap pada serep kita. Oh tenang aja, nggak apa-apa, serepku si akeh, duitku si akeh depan, ya. Gak apa-apa. Masih mengandalkan itu serep itu terikat, belum kita lepaskan. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku, Yesus itu pelepas dosa. Ya. Yesus yang melepaskan kita dari ikatan, dari belenggu setan, iblis, sakit penyakit. Ya. Ikatan-ikatan duniawi. Ya. Berhala-berhala dalam hati. Ya. Kita memang orang percaya, saya yakin kita semua tidak punya patung-patungan, tidak punya. Tapi masih ada berhala-berhala di hati itu, ikatan-ikatan yang tidak kelihatan, orang lain tidak tahu, ya, yang tidak bisa, yang belum dilepaskan, ya, itu jadi berhala. Ya. Mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan itu jadi berhala, baik itu benda maupun itu manusia atau binatang, ya, itu jadi berhala. Ya. Itu semua harus dilepaskan. Haleluya. Sehingga yang ikut nanti kita ke surga itu, ya, itu hanya perbuatan baik. Sesuai Yohanes 14 ayat 13. Mari saudaraku ya, mumpung masih ada kesempatan, ya, kita belajar berbuat baik, beramal, ya. Nah, kalau berbuat baik, beramal itu tidak nunggu kaya, bukan nunggu sampai berlimpah, ya, tidak. Kalau Roh Kudus, ya, mengingatkan kita, ya, untuk berbuat baik, mari kita belajar melakukan. Haleluya. Sebab apa yang kita tabur, kita akan menuai. Haleluya. Baik di dunia, kalau di dunia tidak nuai, nuainya di surga. Invest di surga. Ya. Jadi jangan lupa saudaraku ya, kalau kita sudah tidak diberi kesempatan untuk menginvest untuk surga, ya, kita nanti di sana ya tidak punya apa-apa. Ya, haleluya. Ingat janda miskin yang punya 2 peser duit, ya. Tuhan bilang, lihat itu janda miskin itu. 2 peser dimasukkan, itu dia tidak punya serep apa-apa. Ya, orang Jawa, ibu-ibu yang
Orang Jawa dulu punya kendit ya. Itu uangnya ditaruh kendit. Di kenditnya pun tidak ada duitnya ya. Itu ada kantongan kecil di sabuk ya begitu ya. Ya saya ingat emak saya itu punya seperti itu ya. Tidak punya serep apa-apa, semua diberikan, dipersembahkan cemplung-cemplung. Tuhan bilang apa? Ibu janda ini memberikan lebih daripada orang yang kaya, masukkan blang-blung. Sebab Tuhan menghitung secara persentase. Dia blang-blung. Di gudang sak gudang. Nah ibu ini pelinting di gudangnya kosong. Gede mana? Secara manusia gede yang blang-blung. Tapi di hadapan Tuhan besar yang peluntang-pelunting itu tadi. Coba semuanya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari jangan sampai kita punya kunci kerajaan sorga ini, tetapi masih diikat, ya. Belum dilepaskan. Ya. Mari kita lepaskan. Kalau kita lepaskan di dunia ini, akan terlepas di sorga. Ya. Artinya apa? Kita punya kuasa untuk melepaskan sehingga tidak mengikat kita lagi, tidak mengikuti kita lagi. Ya baik itu perkara-perkara duniawi, juga ya tabiat-tabiat kita ini. Ya. Kita masih perlu terus belajar diperbaiki ya. Sebab tabiat itu kadang-kadang masih ikut ya. Tabiat lama itu masih bisa ikut, bisa muncul. Ada yang sudah hilang sama sekali. Oh puji Tuhan ya. Ya saya ingat biasanya dulu itu saya sering kali ngomong, oh goblok ya. Siapa di sini masih terus kalau ngomong-ngomong sama anaknya, oh goblok ya. Ngomong apalagi yang jelek-jelek, yang keliru-keliru ya. Itu kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan lama-lama hilang. Ya. Kadang-kadang mungkin kita harus berdoa, aku lepaskan dalam nama Yesus. Aku tidak mau ngomong elek lagi, gitu. Aku tidak mau berpikir jelek lagi. Aku tidak mau punya prasangka buruk lagi. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Sehingga kehidupan kita jadi enak ya. Tidak terus melihat orang itu curiga, terus berpikir yang jelek, terus tidak. Dilepaskan. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Sehingga perbuatan jelek ini tidak ikut. Memang harus tidak ikut, tidak boleh ikut. Perbuatan jelek itu tidak ada di surga, betul tidak? Yang ada perbuatan baik yang benar. Ya Filipi 4 ayat 8 dan 9. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, akan molek ya, yang sedap didengar, itu lakukanlah ya. Haleluya. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu ya. Jadi Tuhan ingin kita nanti masuk kerajaan sorga itu dengan semua yang baik ya. Semua ikatan yang jelek itu sudah kita ikat di dunia ini, tidak ikut kita lagi, kita lepaskan di dunia ini, tidak ngintil kepada kita lagi, kita hidup dengan bebas. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Itulah kunci kerajaan sorga. Nah, lanjut ya. Kunci untuk yang sekarang dan yang akan datang itu kunci apa? Melalui ibadah. Jadi kalau sekarang ini kita masih diberi bisa ibadah, itu mari ya kita pakai kunci ini, ibadah ini. Ya, sebab ibadah ini punya jaminan untuk sekarang sama yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 ya. Ini kunci. Kalau saudara saya mau diberkati Tuhan untuk yang sekarang sampai yang akan datang, ibadahlah sungguh-sungguh. Apa sih ibadah itu? Ya. Ibadah itu sebetulnya ya, aslinya ibadah itu bukan seperti di gereja ini. Ya. Tuhan sudah tunjukkan arti ibadah sesungguhnya itu secara pribadi, dalam diri kita masing-masing. Ya. Matius 24 di situ sudah dikatakan bangunan bait Allah itu akan dirobohkan. Artinya apa? Tidak dipakai lagi ya. Istri saya diberi temannya yang ada di Turki itu 7 sidang jemaat Allah ya. 7 sidang jemaat Allah, gereja-gereja di sana itu ada di negara Turki. Itu sekarang tidak ada sebagian yang tidak dipakai ibadah, bahkan dipakai oleh agama yang lain.
sepertinya dirobohkan. Ya. Isi saya dapat dari YouTube dari siapa saya lupa ya. Itu ibadah di Papua, di mana tuh? Timika sana, di tengah hutan. Mimbarnya dari kayu yang besar, dipotong begitu ya. Kemudian dikasih tanda seperti salib ya, di kapak gitu model ya, jadi seperti salib. Kursi-kursinya itu pohon-pohon yang tumbuh-tumbuh di sekitarnya itu tebang pendek, bisa diduduki. Luar biasa. Orang yang menyampaikan ini dia katakan, kalau saudara sudah punya gereja yang baik masih mengeluh ya, cari gereja yang baik yang paling enak. Saudara ingat saya yang ada di Timika ini. Di tengah hutan, mimbarnya dari kayu pohon, tempat duduknya dari kayu yang pohon yang ditebang-tebang. Wah, saya melihat itu luar biasa. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Kita menderita sedikit aja bengok-bengok. Bagaimana ibadah di tengah hutan? Ya. Bagaimana kehidupan mereka di sana? Mari saudaraku, kita syukuri. Ya. Kita syukuri, mumpung masih ada kesempatan kita syukuri. Ibadah sungguh-sungguh. Ya. Ibadah sungguh-sungguh itu apa? Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. Ibrani 12, Roma 12 ayat 1-2. Itu ibadah yang sungguh-sungguh. Sebab nanti ini sebentar lagi mungkin sudah tidak boleh ini lagi, tatap muka lagi. Ya. Lewat TV lagi. Ya, itu tanda akhir zaman. Saudara bisa buka, mau belajar firman, mau dengar firman tiap detik. Cari sini-sini, banyak sekali. Itu limpah firman. Cuma hati-hati, tetap hati-hati. Cocokkan dengan firman Alkitab. Ya. Sebab tidak semua ajaran itu ada yang tidak semuanya benar. Ada yang keliru juga. Ada yang salah. Ya. Tapi ini sudah limpah, dikerocok. Ya. Firman Allah di mana-mana ada. Ya, saudara mau rekaman dimasukkan di YouTube, bisa. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi macam-macam jadi pendeta. Saudara kepingin apa masuk di YouTube itu bisa, betul nggak? Ini zamannya luar biasa. Tapi ingat ya, sebentar lagi Tuhan bilang juga apa? Akan ada haus dan lapar akan firman Allah. Sebentar lagi. Jadi sekarang digerojok seperti 7 tahun kelimpahan bangsa Mesir. Kemudian yang dipegang Yusuf ya sebagai tampuk pemerintahan, 7 tahun ke depan kelaparan dahsyat. Ya. Itu akan terjadi. Ya. Jadi sebab itu saudaraku, mari masih ada kesempatan bagi kita lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Walaupun kita hanya beberapa orang. Haleluya. Yang penting apa? Saudara ibadah dengan benar. Ya, saudara juga bisa menilai hamba Tuhannya itu benar atau enggak, hidupnya benar atau enggak, ya itu perlu juga diketahui oleh sedang jemaat. Tujuan ibadahnya itu apa? Cari apa? Ya, jemaat juga demikian. Tujuan ibadahnya itu apa? Cari apa? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang betul. Punya kunci, itu yang betul. Haleluya. Jadi untuk sekarang dan yang akan datang, ya, kita tidak perlu khawatir. Lanjut, untuk yang sekarang Matius 6 ayat 30-34, ayat itu sudah seringkali saudara baca, ya. Tidak usah khawatir tentang apapun juga, ya. Kalau belum terwujud permintaan doa saudara, tidak usah khawatir, ya. Berarti belum waktunya Tuhan, ya. Memang kita harus berdoa. Kita juga harus punya iman, ya. Harus punya iman, itu artinya apa? Melangkah, ya. Melangkah. Kita belajar berani melangkah. Ya. Sebab kalau punya iman tok percaya tetapi tidak melangkah. Sebab Tuhan itu kadang-kadang nyuruh kita diam, ya. Tuhan bilang sama umat Israel, "Kamu diam, aku yang perang." Tapi sekali waktu Tuhan bilang apa? "Suruh diam terus." Enggak. Tuhan bilang, "Puteri itu. 1 hari 1 kali. Hari kedua 2 kali." Artinya kita harus melangkah. Jadi caranya Tuhan itu tidak satu tok. Duduk diem tok, tidak. Kadang-kadang disuruh. Ya. Tuhan bilang sama Musa apa? Bicara sama gunung batu ini supaya keluar airnya. Sekali waktu Tuhan bilang apa? Pukul.
Nah, terus Musa lupa ya toh. Oh biasanya dipukul. Tuhan bilang bicara dipukul keliru. Nah ini karena apa? Ya karena ya kesumpekan hatinya menghadapi orang Israel. Saat kita sumpek hati kita menghadapi masalah ini, kita bisa ngomong yang keliru. Tuhan suruh ngomong kita mukul. Tuhan suruh mukul kita ngomong kualak-kuali. Karena apa? Ya ini tadi kita kurang dekat sama Tuhan. Jadi saudaraku, untuk yang sekarang kita yakin dan percaya Tuhan pelihara. Haleluya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya pikir kalau ini selesai tahun 2022 ini ya, sampai akhir tahun nanti ya, itu Tuhan itu punya berkat luar biasa. Tuhan menyediakan stok itu cukup untuk dia sampai dia datang. Istilahnya apa? Nggak lebih, nggak kurang. Kalau misalnya tahun 22 akhir nanti Tuhan datang, ya, saudara punya stok pakaian, ya, nggak dipakai-pakai, nggak dipersembahkan kepada Tuhan, nggak dipakai untuk amal dan sebagainya. Buat apa itu nanti? Pasti, waduh ngomong, rongono tak gawe, tak bagi-bagi no, tiba ya nganggur, nggak kepake. Ya. Nah kalau orang hidup dengan Tuhan itu enak. Pas waktunya datang, pas ada, pas habis, tepat, nggak ada sisanya. Oh haleluya, itu yang bahagia. Kita sudah invest di sorga, ya, nggak disesali. Karena apa? Oh puji Tuhan, aku pulang ya, luar biasa. Apa yang Tuhan lakukan sudah aku kerjakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Juga untuk yang akan datang, ya, untuk yang akan datang. Makan firman Allah, Yohanes 6 ayat 27. Melakukan kehendak Allah, percaya Allah. Haleluya. Haleluya. Melakukan kehendak Tuhan. Ya. Bukan makanan yang sementara, tapi bertahan sampai pada hidup yang kekal. Haleluya. Itu firman Allah. Ya. Mari saudara kita makan. Ya. Jadi keuntungan kunci kita punya ini saudaraku, juga bagi kita akan bahagia juga untuk orang lain. Saudara bisa nanti lihat ya di slide berikutnya, itu keuntungan kita memiliki kunci bagi saudara sendiri itu nomor 1 ya, juga untuk orang lain ya. Kita bisa masuk, kita bisa membawa juga orang lain untuk masuk ke surga. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Jadi untuk itu kita melihat selanjutnya ya, saya berikan ada 3 ya kewajiban. Haleluya. Ada 3 kewajiban. Matius 22 ayat 21, Matius 22 ayat 36, kemudian 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 ya. Nanti saudara bisa baca di rumah ya. Jadi untuk dapat kunci ini ya tidak otomatis, tapi ada kewajiban. Di mana tahun 2006 di AC3 kita sudah pernah belajar ini 27 kali ya tentang kewajiban, dan masih ada banyak lain ya. Mungkin saudara catat ya, bisa dilihat lagi ya. Tahun 2006 saya buka catatan saya tahun 2006 2007 itu kita belajar tentang kewajiban. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita semua kunci kerajaan surga. Amin. Kalau kita punya kunci, jangan sampai kunci itu keteringsut ya, jangan sampai hilang ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan, kekuatan, kesehatan, cuaca yang baik yang sudah Kau berikan. Haleluya, sehingga kami bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mendapatkan kunci kebenaran firman Allah, supaya dengan kunci firman Allah ini Tuhan, kami bisa menggunakannya yang baik untuk segala perkara sesuai dengan janji-janji firman Allah. Terima kasih Bapa, khususnya kami punya kunci untuk masuk dalam kerajaan sorga, untuk tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Sebab rumah kami sudah disediakan Tuhan di sorga. Haleluya. Kami siap satu persatu untuk pulang ke rumah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati pelayan-pelayan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sedang jemaat yang sudah hadir, Kau berkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, juga ibadahnya. Tuhan berkati
Haleluya. Kesehatannya Tuhan berkati, sehingga dengan berkat-berkat Tuhan ini kami boleh lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melakukan kehendak Allah, menjadi berkat untuk diri kami, untuk keluarga besar kami, juga untuk orang-orang lain di sekitar kami yang Tuhan tunjukkan untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa. Jadikan kami berkat di mana-mana saja kami berada, baik di rumah tangga, tempat tinggal kami, di tempat bekerja kami, di mana saja Tuhan kami bepergian, kami bisa menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selanjutnya Tuhan, hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Haleluya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.